Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasir, NIM saya 18 1030 1070. Kelas eh, kelas 5B3, kelompok B3. Eh, di sini saya akan memperagakan terapi manipulasi pada tortikolis dan tes spesifik pada thoracic outlet syndrome. Yang pertama itu saya akan memperagakan terapi manipulasi berupa stretching pada tortikolis. Untuk gerakannya itu dari stretching yang pertama adalah kontralateral side fleksi, habis itu homo rotasi fleksi, habis itu ekstensi, sehingga otot sternocleidomastoid mastoideus terulur dan mampu mengurangi kontraksi yang berlebihan pada pasien tortikolis. Identifikasi pertama, saya akan menggunakan roll test. Tes ini ditunjukkan untuk adanya thoracic outlet syndrome. Itu ekstremitas 84%, spesitas itu 30%. Caranya pertama itu posisi pasien duduk atau berdiri. Posisi pemeriksaan berdiri di sisi samping dan lengan yang akan dites. Mintalah pasien untuk mengabduksi kedua shouldernya pada posisi 90 derajat. Habis itu eksorotasi dan fleksi elbow pada posisi 90 derajat. Habis itu posisi arus sedikit ke belakang dan pada bidang frontal dari dada. Selanjutnya itu instruksikan pasien untuk membuka dan menutup tangan selama 3 menit. Selanjutnya itu tes positif jika pasien itu merasakan nyeri pada leher dan shoulder itu dan itu presentasinya itu pada lengan bawah dan jemari atau adanya rasa kebas, kesemutan, terjadinya hiperemia dan cyanosis di tangan selama tes. Selanjutnya itu adalah Addison test. Itu tes ditunjukkan untuk mengidentifikasi adanya thoracic outlet syndrome disertai entramen flexus brachial di antara otot scaleni anterior dan medius yang membentuk posterior scalene point. Itu severitasnya itu 79% dan spesifitasnya itu 76%. Posisi pasien itu untuk pasien itu duduk atau berdiri. Posisi pemeriksaan berdiri di sisi belakang dari lengan pasien yang akan dites. Bawalah shoulder pasien ke arah ekstremitas, sedikit abduksi dan ekstensi. Oke. Serta palpasi pulse pasien. Ya, selanjutnya itu
mintalah pasien untuk mengeteksikan kepalanya 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 dan rotasi ke arah shoulder. Rotasi ke arah shoulder. Oke. Lalu instruksikan pasien untuk bernapas dalam dan tahan beberapa menit. Itu tes positif jika gejala terprovokasi atau radial pulse itu tidak teraba selama tes. Selanjutnya itu tunnel test. Tes ini ditunjukkan mengidentifikasi CTS. Itu sensitivitasnya itu 67%, spesifitas itu ada 68%. Itu posisi pasien duduk, posisi pemeriksaan duduk di depan pasien, posisikan lengan pasien yang akan di dalam posisi supinitas lengan bawah, sehingga telapak tangan menghadap ke atas di atas bednya. Selanjutnya dilakukan ketukan di atas carpal tunnel pada waist. Maaf, ini tidak memakai bed. Selanjutnya itu Magne menyasarkan untuk melakukan ketukan sepanjang keseluruhan distribusi nervis medianus dan mulailah index finger ke arah elbow. Ya. Tes ini, tes positifnya itu jika merasakan kesemutan atau paresthesia pada thumb, index finger atau middle finger atau sebagian cis lateral dan ring finger. Oke, selanjutnya itu upper limb tension. Tes itu ditunjukkan akan memberikan stres pada struktur neurologis upper limb. Itu stabilitasnya 97%, spesifitasnya itu 22%. Posisi pasien itu terlentang dari keempat tes. Pastikan untuk melakukan tes terpilih UTT1 dan UTT-A. Didesain untuk memberikan stres pada nervus medianus. Tekniknya itu depresi shoulder, habis itu lalu aduksi pada posisi 110 derajat, habis itu dan fleksi elbow pada posisi 90 derajat. Selanjutnya exorotasi shoulder, habis itu disertai extended wrist dan finger, lalu secara perlahan eksternitas elbow. Oke, sehingga pasien gejala terprovokasi. Selanjutnya itu OTT 2 dan UTT-B. Itu didesain untuk memberikan stres pada nervus medianus, nervus axillari, dan nervus musculotaneus. Itu tekniknya itu pada dasarnya seperti teknik UTT-A, kecuali depresinya shoulder itu dengan menggunakan hip Anda disertai aduksi lengan hanya posisi 10 derajat.
posisi 10 derajat, fleksi elbow 90 derajat. Nah, supinasi lengan bawah, ekstensi finger dan wrist. Oke. Lalu ya didorongkan seperti ini. Ya. Lalu didorongkan seperti ini secara perlahan, ekstensi di atasnya elbow pasien hingga gejala terprovokasi. Selanjutnya UTT 3 atau UTTC, desainnya untuk memberikan stres pada nervus radialis. Itu diprediksikan menggunakan hip Anda, bawah lengan posisi 10 derajat. 10 derajat aduksi. Selanjutnya fleksi elbow 90 derajat. Habis itu pronasi lengan bawah. Selanjutnya fleksi finger. Selanjutnya ekstensi elbow pasien hingga gejala provokasi. Oke. Selanjutnya UTT 4 dan atau UTTD, desainnya untuk memberikan stres pada nervus ulnaris. Itu pertama depresi shoulder, bawa lengan ke dalam posisi 90 derajat, aduksi. Habis itu pronasi lengan bawah, ekstensi finger and wrist. Oke. Lalu ke dalam ekstrorotasi shoulder. Secara perlahan bawa finger pasien ke arah telinga hingga gejala terprovokasi. Oke. Tes positifnya itu jika gejala terprovokasi penambahan lateral fleksinya itu kepada pasien ke arah sisi kontralateral, meningkatkan gejala dari tes yang diberikan. Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.